Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan pelajaran ekonomi. Kali ini kita masih akan membahas tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian dengan submateri lembaga keuangan bukan bank atau disingkat dengan LKBB. Ini merupakan bagian bahasan kedua ya dari lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Nah, kemudian kita akan lihat dulu gambar berikut ya. Di sini ada dua gambar. Ini adalah bank ya, sebuah bank milik pemerintah. Kemudian di sini ada lembaga keuangan yang lain. Nah, dilihat dari tampilannya ya, kedua-duanya seolah-olah sama, tapi kemudian itu adalah berbeda. Yang di atas di sini adalah contoh dari bank dan yang bawah adalah lembaga keuangan bukan bank. Nah, kemudian muncul pertanyaan dalam benak kita, apa sih perbedaan di antara keduanya? Sebelum ke bahasan lebih lanjut, kita review kembali ya tentang pengertian dari bank ya. Pengertian atau tugas utama dari bank adalah menghimpun dana dalam bentuk kredit aktif atau nanti disebut dengan simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit pasif ya, atau dalam bentuk pinjaman. Nah, ini adalah tugas utama dari bank. Tetapi kemudian tugas utama dari bank ini ya, yaitu berupa menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, ini juga dijalankan oleh lembaga yang lain ya. Nah, lembaga yang dimaksud adalah lembaga keuangan bukan bank. Nah, kita lihat apa definisi dari lembaga keuangan bukan bank. Nah, lembaga keuangan bank bukan bank adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. Jadi kalau dilihat dari definisinya, ya lembaga keuangan ini adalah sama menjalankan fungsi dari bank ya, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ya, atau dalam bentuk pinjaman ya. Nah, kemudian ya, apa sih yang menjadi dasar hukum dari LKBB ini? Nah, yang pertama adalah dasar hukumnya Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 38 MK/4 tahun 72 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 280/KMK 01 tahun 89 tentang pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan bukan bank dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Nah, kemudian kita lihat kembali ya bentuk-bentuk dari LKBB ini. Yang pertama bentuknya adalah pasar modal atau kita nanti sebut dengan istilah bursa efek. Yang kedua adalah lembaga asuransi. Yang ketiga adalah dana pensiun. Yang keempat adalah koperasi. Dan yang kelima pegadaian. Dan yang terakhir adalah lembaga pembiayaan. Ini adalah bentuk-bentuk dari LKBB. Selanjutnya kita bahas satu-satu mulai dari pasar modal atau bursa efek. Pengertian dari pasar modal atau bursa efek adalah pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana atau nanti disebut dengan istilah emiten dengan para penanam modal atau disebut dengan investor. Kemudian yang kedua adalah pasar tempat memperoleh dana investasi jangka panjang. Nah, di sini ada investasi jangka panjang. Apa sih yang menjadi pembeda antara jangka panjang dengan jangka pendek gitu ya? Kalau ada jangka panjang berarti ada jangka pendek. Nah, jangka panjang ini biasanya dana-dana yang dipinjamkan itu alokasi waktunya lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian biasanya produk dari pasar modal atau bursa efek ini bentuknya adalah saham, obligasi, atau reksadana. Yang selanjutnya, di pasar ini ya transaksi lebih banyak dilakukan dengan menggunakan media elektronik sehingga kemudian nasabah tidak perlu datang secara langsung ke lokasi pasar. Nah,
ini yang contoh pasar modal yang ada di Indonesia dan hanya ada satu-satunya. Pasar modal yang ada di Indonesia ini namanya Bursa Efek Indonesia. Ya. Selanjutnya, lembaga keuangan bank yang kedua adalah lembaga asuransi. Nah, pengertian dari lembaga asuransi adalah lembaga yang mempunyai kegiatan yang memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga. Nah, biasanya ya seorang nasabah dia akan melakukan penyetoran dana yang kemudian penyetoran dana yang dimaksud disebut dengan istilah premi. Nah, kemudian lembaga asuransi ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92. Nah, yang di Indonesia ya beberapa contoh jenis asuransi itu adalah asuransi kebakaran, asuransi jiwa, dan asuransi pendidikan. Nah, ini salah satu contoh asuransi yang ada di Indonesia ya. Nah, selanjutnya adalah pegadaian. Ya. Pegadaian adalah lembaga yang mempunyai kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat baik bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai. Nah, biasanya di pegadaian ya salah satu yang menjadi ciri khasnya pegadaian ini akan memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan catatan harus ada anggunan atau harus ada harus ada barang yang dijadikan sebagai jaminan ya. Jadi ciri khas dari pegadaian itu seperti itu. Jadi akan ada barang yang dijadikan sebagai jaminan. Nah, barang itu kemudian disimpan di pegadaian dan pegadaian memberikan sejumlah dana dan nanti setelah masa jatuh tempo barang yang dititipkan itu nanti bisa diambil kembali. Ya. Nah, kemudian jenis usaha yang dilakukan oleh pegadaian yang pertama adalah memberikan kredit, kemudian memberikan jasa taksiran barang berharga, kemudian memberikan jasa penitipan barang, dan yang keempat adalah menjalin usaha tertentu dengan pihak yang lain. Nah, ini adalah pegadaian yang ada di Indonesia. Selanjutnya, dana pensiun. Definisi dari dana pensiun adalah perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun ya dari perusahaan pemberi kerja atau dari perusahaan itu sendiri ya, jadi bisa mandiri di luar perusahaan atau dalam perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian dana pensiun ini nanti akan melakukan ya pemotongan gaji terhadap karyawannya ya, dan itu dilakukan setiap bulan selama seorang karyawan itu aktif bekerja. Nah, ketika nanti karyawan itu sudah berhenti bekerja atau tidak aktif lagi, maka kemudian pihak dana pensiun ini akan memberikan sejumlah uang tertentu secara berkala kepada para pensiunan ini. Ya. Nah, ini contoh dana pensiun yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya, lembaga keuangan yang lain adalah koperasi. Nah, kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas dasar kekeluargaan. Nah, ini ya. Jadi nanti koperasi ini bisa dia anggotanya orang per orang, perseorangan, atau bisa juga badan hukum. Kalau badan hukum biasanya koperasi itu anggotanya adalah koperasi lagi ya. Jadi misalnya koperasi yang sudah besar, nah kemudian koperasi kecilnya baik tingkat desa, tingkat kabupaten gitu ya, nanti dia bergabung di tingkat provinsi misalnya seperti itu ya. Dan kemudian ini asas yang dijalankannya adalah asas kekeluargaan. Nah, kemudian modal utama koperasi ini berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib yang diperoleh dari anggota. Nah, ini contoh koperasi yang ada di wilayah Indonesia ya. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir ya, lembaga pembiayaan atau yang disebut dengan leasing ya. Kita pasti mengenal ini contoh-contoh leasing atau lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia ya, ini yang terkenal. Nah, leasing atau lembaga pembiayaan adalah
sebuah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu badan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, kemudian lembaga pembiayaan atau leasing ini biasanya dia akan menyediakan barang ya, baik secara sewa guna usaha dengan opsi finance lease ya, ataupun dengan menggunakan hak opsi atau operating lease ya. Dan ini digunakan oleh lesi ya. Lesi ini adalah nasabah ya selama jangka waktu tertentu. Nah, biasanya ya leasing atau lembaga pembiayaan ini dia akan tadi memberikan bantuan atau memberikan pinjaman dalam bentuk pengadaan barang tertentu, dan kemudian barang itu akan digunakan oleh nasabahnya ya. Nah, jika nanti pada waktu tertentu si pihak nasabah setelah menggunakan barang itu tidak bisa melakukan pembayaran secara berkala, maka kemudian barang yang sudah dibeli itu akan ditarik kembali ya, oleh pihak pembiayaan ini ya, dan cicilan yang sudah diberikan dianggap sebagai biaya sewa selama menggunakan barang tersebut ya. Tetapi kalau misalnya pembayarannya lancar, maka nanti barang tersebut akan menjadi milik dari lesi atau dari nasabahnya ya. Nah, ini biasanya bentuk-bentuk lembaga pembiayaan ini ada yang membiayai pembelian kendaraan bermotor, atau kalau sekarang ini sudah merambah ke berbagai barang ya, barang-barang. Nah, itu saja ya yang bisa kita bahas pada pembahasan tentang lembaga keuangan bukan bank ya. Kita akan bertemu kembali di bahasan yang lain, masih materi tentang ekonomi. Segitu saja yang bisa Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.